Halo guys, balik lagi di Halo ISP Pod. Ingat obat, ingat ISP. Bersama saya Gilbert Marvel Asyar sebagai host kali ini, dan di sini kita kedatangan narasumber spesial kita. Siapa namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Yiska Nuansa Putri. Teman-teman biasa panggil saya Yiska. Saya adalah salah satu peserta belajar bersama mahasiswa. Oke, jadi eh, untuk Iska ini kamu dari lulusan mana ya? Saya dari lulusan SMK ISP. SMK ISP. ISP, Itu SMK ISP ini kan ada banyak jurusannya. ya. Jurusannya mana? Kecantikan, tata kecantikan kulit dan rambut. Kalau dari kecantikan terus kok bisa masuk ke farmasi itu kenapa itu? Ada alasannya kah atau gara-gara orang tua kah? Memang tertarik sih sebenarnya, tertarik dengan kesehatan ya. Awalnya mau masuk perawat gitu, tapi berhubung kakak saya udah perawat, katanya nggak usah, coba yang lain aja. Terus kan Stikes ISP lumayan sering promosi di SMK ISP, terus juga tertarik sama promosinya, jadi ya udah masuk sini. Ini beneran tertarik sendiri ini. Iya, beneran. Benar. Apakah tidak ada dorongan dari orang tua dan sebagainya? Enggak sih. Gak ada, memang Orang tua terserah mau ambil apa. oh yang pure diri kamu sendiri. Iya. Dan itu kamu bilang tadi, kakak kamu bilang jangan ambil perawat juga kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya supaya beda aja atau supaya apa Katanya namanya, kan capek banget ya. enak kan enak ya kalau misalnya gini kan, kakak kamu kan perawat, Iya. otomatis kalau kamu ambil perawat kan bisa juga kamu diajarin sama kakak kamu kayak gitu kan. Katanya sih capek banget. Terus pas aku pikir-pikir sekarang, iya ya capek banget. Capek Apalagi banget. langsung berhubungan langsung sama pasien gitu ya. Terus Oh. kayak lumayan ribet gitu Oh, juga. pekerjaannya capek. Iya. Oh, ini antara kakak kamu yang males sama kamu, atau dia yang males sama pekerjaannya gitu, atau mau, Enggak sih. atau enggak Saran yang maksudnya baik. supaya kamu nggak ikut capek juga kayak Iya, gitu. ya kayaknya iya. Bagus ah, bagus. Enak juga punya kakak kayak gitu ya. Iya. Oke, terus gimana pengalamannya selama masuk ISPI? Stikes Iya pas SMK. enggak selama selama berkuliah gitu masuk Ya. ke farmasi, apakah kan kamu awalnya dari Hmm, kecantikan kan? Pastinya ya. kan karena beda jurusan kan kamu bingung kan pasti di awalnya itu Iya. pelajarannya kayak gimana dan sebagainya, pasti ngeblank gitu. Kayak aku dulu kan kayak gitu juga pas pertama masuk. Aku bukan dari farmasi, jadi aku tuh di kelas itu kan kalau dengerin dosen ngomong itu kayak bahasa alien gitu. Aku gak ngerti sama sekali mereka ngomong apa gitu. Kalau kamu sendiri pengalamannya gimana? Awalnya kan sebelum masuk ada matrikulasi gitu ya, jadi udah diajarin basic-basicnya. Terus pas udah pembelajarannya, aku juga banyak berteman-teman sama yang memang basicnya farmasi, jadi lebih enak belajarnya, mereka ngajarin. Jadi selain dari dosen juga belajar sama teman-teman. Jadi menurutku lebih mudah sih, karena ada teman-teman yang ngajarin. Oh, Jadi ya gitu. ya sih lebih enak sih. Iya, Aku kalau masuk nggak ada teman loh. Enggak. Oke. BTW ini kan kamu katanya dari kecantikan kan tadi ya. iya, Itu termasuk hobi, karena gini, kan aku pertama masuk SMK itu pun aku milih jurusan itu kan sesuai dengan hobiku kayak gitu. iya, Apa kamu juga mengikuti hobimu dan lain sebagainya? Dan lain sebagainya. Apa kamu ikut mengikuti hobimu gitu iya, pas hobi, masuk di SMK? hobi-hobi. Jadi kamu udah bisa dari sebelum masuk SMK itu udah bisa misalnya terkait kecantikan sebagainya? Makeupnya udah bisa, kayak aku suka makeup juga tapi mungkin belum terlalu pandai, makanya masuk kecantikan juga biar lebih pandai lah. Dan sekarang setelah masuk farmasi apakah masih belajar juga terkait kecantikan? Kebetulan aku juga masih ngambil apa, job-job makeup gitu biasanya, jadi makeupin orang juga. Jadi walaupun aku Hmm. masuk farmasi sekarang, tetap juga sih lanjutin kecantikan tuh. Tapi memang kecantikan sama farmasi ini memang ada berhubungan juga sih. Kalau Ya, misalnya terkait obat-obat kosmet. kecantikan, kosmetik dan ya yang lain-lain Ya. seperti itulah. Soal kamu yang sekarang ini, apakah belakangan ini ada kesibukan yang sering kamu kerjakan? Kayaknya sibuknya kuliah aja sih, terus juga UKM kemarin ngambil OCD. OCD. Iya, Itu kenapa jadi kamu masuk OCD? suka aja sih dulu SMP pernah nari, tapi lama enggak, berhubung di sini ada OCD, jadi masuk OCD aja lagi biar bisa nari lagi. Oh, OCD ini kan ada dua kan, ada yang Iya, tradisional, ada yang dance mode modern. Itu kamu pilihnya yang mana? yang tradisional.
nggak modern. Aku dengar katanya yang modern ini kekurangan orang. Nggak bisa, kaku banget. Oh, alah. Tapi kan namanya belajar. Iya Kan sih. bisa kalau diajarin. Oke, kayaknya ini udah terlalu melenceng sih dari topik awal kita. Jadi podcast kita kali ini sebenarnya kita membahas terkait BBM ya guys, tapi bukan BBM bahan bakar minyak, tapi BBM apa? Bimbi, Tapi BBM belajar belajar bersama mahasiswa. Jadi belajar bersama mahasiswa ini kalau boleh tahu itu tuh kegiatannya gimana sih? Kemarin kami belajar tentang farmasi dasar. Contohnya menghitung dosis obat, terus juga pengenceran gitu. Terus ya menjawab soal-soal latihan yang dikasih kakak-kakak pengajarnya. Soalnya gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Soalnya susah atau mudah? Lumayan nggak terlalu susah banget sih ya. Soalnya kan kakaknya sebelumnya udah menjelaskan. Terus juga soalnya kan sesuai apa yang dia jelaskan, jadi ya enak ya. Hmm, eh. Oh ya, soal kakak pembimbing tadi kan dari anu ya, dari D3 ya? Iya, Dari semester 3 tiga. berarti. Iya. Itu ngajarnya kira-kira lancar aja atau mereka soalnya kan yang namanya mereka kan mahasiswa juga kayak gitu. Mereka kan masih belajar juga gitu. Apakah ada kekurangan saat mengajar materi yang diberikan? Kemarin eh rada ada kesulitan di penjelasan pengenceran aja sih. Terus yang lainnya udah oke banget. Itu mereka ngajarnya itu aduh gak soalnya kan kadang itu kan Nah, kalau yang namanya ngajar itu kan kadang bisa bangkit apanya amarah. passionnya enggak kan, kan siapa tahu misalnya mereka ini kan apa namanya apa sih namanya itu kalau yang senior yang kayak Senioritas. iya kayak senioritas kayak 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 apa ya menjelaskannya itu Ah iya, tahu tahu. oh, Enggak sih. baik Kayaknya aja kakak-kakaknya semuanya di sini kayaknya humble-humble aja. gak Jadi galak kayak gitu ya ngajarinnya enak-enak aja, humble semua, nggak ada senioritasnya gitu. beneran Beneran. gak di anu di Enggak, belakang beneran. oke. Tadi kan ada kamu bilang tadi kekurangannya apa tadi kekurangannya di Penjelasan dalam penjelasannya. pengenceran. Ya. Itu menurut kamu yang jadi kekurangannya itu penjelasannya itu di bagian mananya itu yang jadi kekurangannya itu yang jadi kelemahannya itu. Jadi kan kayak menjelaskan waktu pengenceran berganda rasanya. Mm-mm. Pengenceran bertingkat gitu ya. Mm-mm. Jadi di situ kayak masih lupa-lupa. Jadi pas kakaknya menjelaskan terus dibaikin kakak yang satunya. Maksudnya diperbaiki. Kayaknya keliru menjelaskannya gitu deh. Oh, kalau menurut kamu sendiri nih eh, saran kamu supaya bisa improve lah soal mekanisme maupun apa namanya proses belajar bersama mahasiswa itu dari segi kekurangannya saran kamu untuk mengatasi kekurangannya itu ada nggak? Em, Saran untuk mengatasi Hmm. kekurangannya kayaknya nanti bisa ditambah lagi tenaga tenaga pengajarnya karena ini kan mahasiswa juga kan Betul. dari himpunan D3 kan banyak. Nah, Jadi kayaknya bisa lebih dari 2 orang yang mengajar. Kemarin kan cuma 2 orang mengajar di depan, bisa bisa juga nanti ada juga yang ngajar di kursi peserta-peserta gitu biar lebih paham. Soalnya kan belum tentu juga peserta yang lainnya tuh benar-benar paham apa yang dijelaskan oleh 2 orang di depan tadi. jadi kalau misalnya diajarin satu persatu kayak gitu kan jadi jauh, jauh Lebih lebih enak gitu ya. ya. Kemarin itu apa ada dosen kah yang ikut di sana apa namanya mengawasi? Kayaknya setahu aku gak ada deh. Oh nggak ada berarti. Iya, Berarti memang cuma sekadar kumpul belajar bareng gitu ya? iya. Oh oke. Siapa lagi? Oh ya, pesan kamu untuk kedepannya nih untuk nama acara belajar bersama mahasiswa, bisakah kamu berikan pesan untuk kedepannya seperti apa? Ya, pesannya
Terima kasih dulu pertama-tama buat kakak-kakak pengajarnya yang udah ngajarin dengan sabar, terus asik juga, seru. Terus juga semoga program ini terus berlanjut agar banyak mahasiswa terbantu dalam belajar. Oke, kayaknya mungkin sekian aja ya dari podcast kita kali ini. Eh, Terima kasih kepada Yiska yang sudah jadi narasumber pada podcast kita kali ini, dan terima kasih juga kepada semua kru yang ada yang bekerja di belakang layar untuk persiapan dari podcast ini hingga berjalannya podcast ini dengan lancar. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.